Oke, di sini saya akan menjelaskan respirasi. Respirasi adalah proses biokimia yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari makanan. Proses ini melibatkan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Respirasi terjadi di tingkat seluler, di mana molekul glukosa atau molekul lain dipecah untuk menghasilkan ATP yang digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Jadi, secara keseluruhan, respirasi adalah proses penguraian makanan, terutama glukosa pada semua makhluk hidup, melibatkan atau tidak melibatkan oksigen dengan tujuan menghasilkan energi. Respirasi terbagi dua. Yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi ketika oksigen tersedia, glukosa dipecah dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Ini adalah bentuk respirasi yang paling efisien dan menghasilkan jumlah 36 ATP yang lebih banyak. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi ketika oksigen tidak tersedia atau terbatas. Dalam kondisi ini, glukosa dipecah tanpa oksigen, menghasilkan produk sampingan seperti asam laktat pada hewan atau etanol dan karbon dioksida pada ragi dan beberapa bakteri, serta energi dalam jumlah 2 ATP yang lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Jadi, respirasi anaerob adalah respirasi dengan tanpa adanya oksigen dalam sel akibat tidak masuknya O2 dalam jalur pernapasan yang benar, sehingga glukosa sebagai bahan baku respirasi sel menghasilkan senyawa beracun dalam sel dan energi hanya 2 ATP. Nah, respirasi anaerob ini terbagi lagi menjadi fermentasi alkohol dan fermentasi laktat. Perbedaan aerob dan anaerob. Yang pertama ada aerob. Aerob itu menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua adalah proses utama adalah respirasi aerob yang terjadi di mitokondria sel. Yang ketiga itu adalah menghasilkan lebih banyak energi atau ATP dibandingkan proses anaerob. Contoh organisme aerob yaitu ada manusia, hewan, dan banyak jenis tumbuhan. Yang kedua ada anaerob. Itu perbedaannya tidak memerlukan oksigen atau menghasilkan energi. Yang kedua itu ada proses utamanya adalah fermentasi atau respirasi anaerob yang terjadi di sitoplasma sel. Yang ketiga adalah menghasilkan energi atau ATP dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Nah, contoh organisme anaerob itu ada bakteri anaerob seperti Clostridium. Fermentasi berdasarkan produk hasil pembuatannya ada dua. Yang pertama itu adalah fermentasi etanol atau alkohol. Nah, fermentasi etanol atau alkohol merupakan salah satu lintasan respirasi anaerob yang produk akhirnya berupa etanol. Pada proses ini, satu molekul glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui proses glikolisis. Nah, selanjutnya asam pirufat akan dipecah menjadi asetaldehid. Dan yang kedua itu ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana gula seperti glukosa akan diubah menjadi energi dan asam laktat oleh mikroorganisme, khususnya bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, proses ini berlangsung dalam kondisi anaerob tanpa oksigen dan dimulai dari pemecahan glukosa menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis. Selanjutnya, asam pirufat direduksi menjadi asam laktat. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltosa dan glukosa oleh enzim dimase yang dirombak menjadi alkohol. Nah, sedangkan fermentasi asam laktat yaitu contohnya pada kimchi melibatkan konversi gula menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat atau disingkat LAB yang memberikan rasa asam dan bertindak sebagai pengawet alami. Metabolisme protein dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pencernaan. Protein dipecah menjadi asam amino. Yang kedua, penyerapan asam amino diserap ke dalam darah. Yang ketiga, sintesis asam amino digunakan untuk membentuk protein tubuh. Yang keempat, katabolisme asam amino berlebih diubah menjadi urea dan energi. Nah, pengertiannya adalah metabolisme protein adalah proses biokimia yang meliputi sintesis dan pemecahan protein dalam tubuh. Proses ini sangat penting untuk tubuh dan harus berjalan dengan baik agar terhindar dari kerusakan. Lemak adalah zat organik yang terdiri dari molekul-molekul sama lemak. Metabolisme lemak pencernaannya adalah lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol.
Penyerapan asam lemak dan glycerol diserap dan diangkut dalam darah. Penggunaannya adalah asam lemak diubah menjadi energi melalui oksidasi. Penyimpanan lemak yang berlebih disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa.